Pertama, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk adik-adik di prodi ilmu komunikasi ya. Waktu pertama saya melihat di sosmed bahwa ada kegiatan dengan tajuk Jember Tempo Dulu, saya ingin tahu siapa penyelenggaranya. Kok ternyata istimewa. Lalu saya kepo, saya cari, bisa ada nggak yang bisa dihubungi dengan WA. Nekat saya WA yang bersangkutan. Ternyata Gayung bersambut. Padahal saya cuma menyampaikan apresiasi atas program yang dilakukan. Ujung-ujungnya, monggo Bapak. Selamat datang Pak Heri. Selamat malam. Ya, terusnya loh Pak Gi. Jadi itu apresiasi pertama saya terhadap kegiatan ini. Kemudian saya menyampaikan, andai kata suatu ketika saya diundang ke Jember, akan dengan senang hati saya berangkat ke Jember, karena di Jember saya punya banyak saudara. Jadi saya nggak akan khawatir kalau ke Jember. Ternyata panitia menyambut, kemudian entah tahu gimana caranya, saya nggak tahu, saya dapat kiriman surat dari panitia. Langsung saya kirim ke dekan saya. Dalam waktu tidak lebih dari setengah hari, surat tugas untuk saya turun. Setengah hari, nggak sampai setengah hari udah turun. Maklum saya ini staf pengajar yang rodok nakal. Jadi saya itu lebih suka beraktivitas di luar kampus, outdoor learning, daripada dalam kampus. Nah akhirnya ya saya kemudian komunikasi dengan dulur-dulur di Jember, berangkat saya ke Jember. Kali ini mohon maaf saya datang dengan kondisi lusuh, sama sekali nggak pantas kayaknya masuk ke ruangan yang terhormat ini. Karena kami jam 5 tadi baru turun dari Badean. Kami dengan tim menuju ke Badean untuk melakukan survei. Di sana ternyata di Badean, dari kacamata kami, kacamata arkeologi, potensinya dahsyat. Saya nggak bilang luar biasa, tapi dahsyat. Kenapa? Sama sekali belum disentuh, baru dipetani sedikit. Tapi nanti kalau memang ada kesungguhan, keseriusan untuk urus Badean, dan mungkin dengan saya manfaatkan link-link saya untuk membesarkan keberbekalaan di Jember, bukan tidak mungkin itu menjadi mind blowing untuk Jember. Nah, jadi ini mengawali kesan saya terhadap khasanah peninggalan masa silam Jember. Andai kata semua satu persatu digarap dengan benar, barangkali wisatawan nggak perlu pergi ke Bali, cukup di Jember. Mengapa? Dari kacamata saya 40 tahun kurang lebih berada di dunia arkeologi, Jember punya potensi, Jember punya mutiara yang tinggal digosok supaya dia berkilau. Persoalannya mau nggak kita gosok itu? Saya saja yang ada di tempat yang lumayan dekat, ya, hanya 5 jam perjalanan dari Jember, membayangkan andai kata mutiara Jember terkait dengan peninggalan budaya ini digosok pelan-pelan, Jember tidak akan kekurangan event, Jember tidak akan kekurangan objek yang bisa dijadikan sasaran wisata baik asing maupun mancanegara. Persoalannya adalah mau nggak? Karena sudah ada, mutiaranya sudah ada, tinggal digosok aja.
Dan itu butuh sinergitas. Gitu. Jadi kalau Mas apa tadi? Mas Indra menanyakan pada saya kesannya pada Jember, andai kata saya punya cukup banyak waktu, saya akan dedikasikan sebagian waktu saya untuk Jember. Tadi saya guyon sama teman-teman di Badean, di taman milik desa Badean. Saya bilang, andai kata saya bisa tinggal di Badean 1 bulan, barangkali bisa saya tulis 5 buah buku. Tapi tiap hari saya akan keluyuran di wilayah lerengnya Argopuro itu. Jujur, saya sangat terpesona dengan Argopuro. Ini sekedar pamer supaya mengikuti tak kenal maka tak sayang. Padahal saya nggak butuh disayang, sudah ada yang menyayangi saya. Alhamdulillah, tanggal 1 sampai tanggal 5 Oktober yang lalu, saya dengan tim dari Burmi Heritage Probolinggo berkesempatan untuk mendaki Argopuro. 5 hari saya dan tim mendaki 3 puncak. Puncak Welirang atau Puncak Rengganis, Puncak Argopuro sendiri, dan Puncak Hyang. Yang terendah itu 3030 mdpl. Dalam 5 hari 3 itu. Saya sendiri nggak paham. Saya itu ngapain sih ke sana? Untuk saya yang sudah meninggalkan dunia hitam ini ngapain gitu. Ternyata kawasan Argopuro memang sangat layak untuk diangkat. Dan saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim untuk memberikan porsi perhatian kepada Argopuro yang mencakup 4 kabupaten termasuk Jember. Jadi bagi saya, kesan saya pribadi, Jember ada mutiaranya tinggal digosok. Ya, mau nggak kita gosok supaya dia berkilau dan orang menjadi ingin menggapainya. Kurang lebih begitu, Mas. Di keinginan generasi selanjutnya. Semua. 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 Oke.